peran serta Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti telekonferensi ini, Pak Bu. Jadi di sela-sela masa darurat COVID-19 atau Corona, Bapak Ibu semuanya menyempatkan diri untuk bergabung, beraktivitas, mengikuti telekonferensi yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan koordinasi kita pagi hari ini akan memberi pencerahan kepada kita semuanya di dunia pendidikan, khususnya di SMK Negeri 2 Surakarta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi, Bapak Ibu. Informasi ini itu kami peroleh kebetulan hari Selasa kemarin. Itu ada rapat MKKS ya, SMK di Provinsi Jawa Tengah. Nah, maka hasil dari rapat tersebut akan kami sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah pesan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, bahwa beliau berpesan menyampaikan SMK diharapkan terus berperan serta dalam aksi peduli COVID-19 dalam bentuk apapun. Alhamdulillah dan terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami sampaikan pada panjenengan, donasi Bapak Ibu semuanya ya kemarin melalui 2 kegiatan. Yang pertama adalah donasi melalui pembelian kaos. Jadi baru tadi pagi itu dikonfirmasi oleh petugas yang membuat kaos tersebut bahwa nanti di minggu ini itu akan berusaha untuk diselesaikan terkait dengan donasi Bapak Ibu semuanya melalui pemesanan kaos kemarin. Nah, untuk itu Pak Bu, jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi list ya bahwa ingin berdonasi melalui pembelian kaos, bagi yang sudah membayarkan ucapkan terima kasih, bagi yang belum mohon nanti segera untuk menyampaikan pembayaran tersebut melalui Ibu Koordinator TU ya, Ibu Wiwi ya, sehingga nanti ketika kita diminta untuk mentransfer dana terkait dengan donasi pembelian kaos tersebut itu segera bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu donasi dengan niatan kita untuk membeli sembako ya. Kemarin pada saat telekonferensi pertama sudah kami sampaikan, dan sampai hari kemarin Pak Bu ya, jadi saya ulang lagi bahwa donasi tersebut itu kita sampaikan untuk pembelian APD yang melalui KCD wilayah 7 itu sebesar 2,5 juta. Ya, nah kemudian yang kita donasikan melalui Provinsi Jawa Tengah itu sebesar 1,5 juta ya, atau 1,5 juta. Nah kemudian sampai dengan hari Senin ya, jadi sampai dengan hari Senin yang kemarin informasi yang kita sepakati bahwa donasi pembelian sembako itu sampai dengan hari Senin tanggal 13 April ya. Nah itu terkumpul 9 juta ya, 9 juta itu artinya yang di luar yang kita berikan ke KCD dan juga Provinsi Jawa Tengah. Nah maka mulai hari Senin kemarin yang 9 juta tersebut itu sudah mulai dibelanjakan, baik itu untuk pembelian beras, kemudian juga mie instan, ya kemudian juga minyak, ya dan seterusnya. Oke, jadi sementara ini bahwa barang-barang yang dibeli tersebut itu memang sudah sampai ke sekolahan kita. Oke, nah mudah-mudahan nanti kalau sudah terkumpul semuanya segera bisa kita distribusikan, baik itu untuk lingkungan internal sekolah, ya bagi rekan-rekan kita. Ya, jadi GTT, PTT misalnya ya, jadi yang menghendaki ya atau berkenan menerima donasi atau bantuan tersebut, nah tentunya nanti juga untuk lingkungan di sekitar sekolahan kita. Nah sekali lagi itu peran serta kita semuanya
dalam aksi peduli COVID-19 yang sudah kita lakukan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan donasi Bapak Ibu yang diberikan bermanfaat ya, bagi masyarakat ya, kemudian juga menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya dan akan mendapat imbalan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pesan dari Pak Kepala Dinas yaitu terkait dengan pembelajaran atau KBM daring. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa masa darurat COVID-19 atau Corona ini itu diperpanjang hingga 30 April. Bahkan ya kelihatannya kemarin ya melalui rapat MKKS tersebut juga itu disuruh menyiapkan ya bahwa atau membuat strategi ya bahwa KBM atau pembelajaran daring tersebut ya, nah itu nanti diperkirakan sampai dengan bulan Juni gitu nih. Jadi sampai dengan bulan Juni. Nah maka praktis Pak Bu bahwa di semester ini KBM yang kita lakukan ya kita harus menyiapkan KBM daring dan memastikan bahwa KBM daring tersebut ya itu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif ya. Nah maka dari itu sekolah kita yang melalui tim manajemen untuk menyikapi ini semuanya kita awali kemarin ya, dan tadi sudah disosialisasi oleh Pak Wakakurikulum ya terkait dengan jadwal KBM daring kita, dan insya Allah nanti setelah kegiatan telekonferensi ini akan di-share ya melalui grup info dinas. Dan sekali lagi kami minta tolong ya mulai besok pagi jadwal yang diinformasikan Wakakurikulum tersebut nanti bisa Bapak Ibu implementasikan untuk pelaksanaan KBM daring. Kemudian yang dipesankan oleh Bapak Kepala Dinas Bapak Ibu bahwa dalam KBM daring tersebut ya diharapkan atau mengambil prinsip menyenangkan Bapak Ibu ya. Jadi menyenangkan dan tidak memberatkan siswa ataupun orang tua. Namun ya juga dilaksanakan secara serius ya, jadi harus dilaksanakan secara serius agar atau dipastikan bahwa siswa itu harus belajar mandiri dan tidak keluar dari rumah Pak Bu ya. Jadi hal ini harus sering-sering Bapak Ibu sampaikan kepada para siswa ya. Jadi pada saat Bapak Ibu menyampaikan KBM daring itu tadi, jadi dipesankan bahwa anak itu dipastikan belajar di rumah, tidak keluar dari rumah jika tidak ada agenda atau kegiatan yang memang sangat penting. Oke. Jadi tolong ya hal tersebut sekali lagi tersampaikan ya kepada siswa. Nah kemudian pesan dari Pak Kepala Dinas Bapak Ibu, jangan memberi tugas ya yang berbayar. Jadi jangan memberi tugas yang berbayar. Ini pesan dari Pak Kepala Dinas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerjemahkan sendiri ya. Ini pesan dari Pak Kepala Dinas bahwa kita itu dipesan ya usahakan tidak memberi tugas yang berbayar kepada siswa ataupun kepada orang tua ya, dan prinsip menyenangkan tapi juga harus serius bahwa KBM daring tersebut itu bisa berjalan. Kemudian juga Pak Bu, jadi untuk mendukung KBM daring ini, jadi kami ulang juga bahwa sekolah kita sudah membuat aplikasi ya e-learning SMK Negeri 2 Surakarta. Jadi kami sangat berharap karena Bapak Ibu semuanya nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut secara baik. Saya yakin bahwa aplikasi tersebut ya itu sudah disusun sedemikian rupa, kemudian juga menggunakan server tersendiri ya dari sekolahan kita, sehingga kegiatan KBM daring yang Bapak Ibu lakukan, nah itu nanti akan bisa tersimpan ya di dalam server yang dimiliki oleh sekolahan kita. Oke. Nah sekaligus bagi saya ya yang ditugasi untuk menjadi kepala sekolah di sini,
itu akan bisa memonitor ya dari kegiatan KBM yang Bapak Ibu lakukan melalui e-learning SMK Negeri 2 Surakarta yang sudah disiapkan oleh tim IT sekolahan kita. Oke. Jadi sekali lagi itu untuk mendukung KBM dan memastikan ya bahwa KBM daring di sekolahan kita ini berjalan dengan baik ya, sehingga anak-anak itu terfasilitasi ya terkait dengan pembelajaran ya, sekalipun pembelajaran tersebut itu dilaksanakan secara daring. Kemudian juga Bapak Ibu terkait dengan dukungan KBM daring tersebut ya. Nah ini memang dari pemerintah ya melalui dana BOS ya. Nah itu akan terbit Permendikbud ya. Jadi akan terbit Permendikbud tentang Juknisbos yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Di antaranya ya, jadi sudah banyak beredar ya melalui media elektronik ataupun media cetak ya tentang penggunaan dana BOS tersebut, masa penanggulangan COVID-19 ya, atau corona tersebut ya. Nah itu diantaranya adalah untuk mensubsidi ya membeli paket data, baik itu untuk peserta didik ataupun untuk guru ya dalam rangka pembelajaran daring. Besarannya berapa? Nah, besaran subsidi pulsa ya atau paket data tersebut itu memang diserahkan kepada sekolah disesuaikan dengan kemampuan RKAS-nya. Oke, jadi disesuaikan dengan kemampuan RKAS-nya. Nah, kemudian kemarin Pak Bu, jadi untuk di bulan April ini untuk paket data yang bisa disubsidi dari sekolah untuk Bapak Ibu guru ya. Nah itu dialokasikan maksimal 50.000 ya untuk di bulan April ini. Jadi ketika nanti harus diperpanjang di bulan Mei, di bulan Juni, nah maka akan menyesuaikan ya, artinya dengan RKAS yang ada di sekolahan kita ini. Nah kemudian untuk siswa bagaimana ya? Jadi untuk siswa itu harus ada kriteria tersendiri Bapak Ibu. Jadi tidak hanya yang dijadikan dasar itu PIP ya atau KIP ya. Nah itu pesan dari Pak Kepala Dinas, tidak itu saja ya, tidak itu saja. Karena yang sudah dapat PIP ya ataupun KIP ya itu artinya kan sudah mendapat subsidi dari pemerintah ya. Nah maka dasar pemberian subsidi untuk paket data ya itu tidak hanya itu saja. Nah nanti bersama pengelola anggaran ya itu insya Allah akan dibuat kriteria untuk siswa khususnya, sehingga bantuan atau subsidi yang kita sampaikan kepada para siswa nah itu akan betul-betul bisa efektif ya, tepat sasaran ya. Jadi artinya yang memang betul-betul butuh atau perlu bantuan ya, itu akan betul-betul bisa mendapatkan subsidi dari dana BOS itu tadi. Kemudian Pak Bu, jadi disinggung juga oleh Bapak Kepala Dinas ya terkait dengan honor untuk guru dan pegawai sekolah tidak tetap ya, jadi GTT ataupun PTT di sekolah negeri. Jadi beliau menyampaikan ya, tapi sekali lagi ini nanti penunggu Permendikbud ya tentang Juknisbos ya dalam kondisi COVID-19. Ya, jadi untuk honor GTT PTT sekolah negeri yang belum dibayar dari anggaran APBD ya, nah itu bisa dialokasikan dengan dana BOS ya dengan syarat telah terdaftar di dalam Dapodik. Jadi sementara info yang beredar ya, nah itu tidak perlu mempunyai NUPTK ya, tapi bisa dihonor dari dana BOS. Nah tapi sekali lagi bahwa itu semuanya nanti akan lebih jelas ketika memang Juknis BOS-nya revisi ya, nah itu sudah disesuaikan ya pada kondisi penanggulangan COVID-19 atau corona.
Itu Bapak Ibu tentang penggunaan dana BOS ya. Yang berikut Bapak Ibu, ini tentang PPDB. Jadi tentang PPDB ini juga disinggung pada rapat yang kemarin Pak Bu. Untuk PPDB ya, nanti skenario yang sudah disusun, direncanakan ya melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menggunakan surat keterangan nilai rata-rata rapot ya semester 1 sampai dengan 5 yang diterbitkan oleh kepala sekolah SMP dengan mencantumkan akreditasi sekolah. Jadi dengan mencantumkan akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah tersebut tentunya nanti juga akan mempunyai bobot. Jadi mempunyai bobot ya. Nah, kemudian di rata-rata ya dengan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, ini skenario sekali lagi yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi itu seperti itu. Maka dari itu kami titip pesan pada Bapak Ibu semua, ketika nanti ada pertanyaan ya dari masyarakat ya yang dijadikan dasar untuk PPDB itu apa, nah maka sementara ini bisa kita beri informasi atau keterangan ya sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Kemudian tes kesehatan ditiadakan gitu. Jadi tes kesehatan ditiadakan, cukup menggunakan pernyataan orang tua ya yang menyatakan bahwa anaknya dalam kondisi sehat ya, tidak buta warna, di atas kertas bermeterai 6.000. Kemudian ya dipesankan juga di situ PPDB sekolah negeri ya diatur dalam Pergub ya tentang PPDB SMK tahun 2020. Ya, nah ini yang dipesankan di sini adalah berhati-hati dalam pengadaan seragam sekolah. Ya, jadi ini saya rasa sudah sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya ya tentang pengadaan seragam sekolah tersebut. Nah bahkan di sini Bapak Ibu ya pesan dari Pak Kepala Dinas ya, sekolah juga harus menyiapkan strategi KBM daring untuk semester gasal 2020-2021 ya. Jadi di depan tadi kami sampaikan ya untuk daring tersebut itu dimungkinkan nanti sampai bulan Juni ya, bahkan Pak Kepala Dinas mengulang lagi ya, itu harus disiapkan juga strategi KBM daring untuk semester gasal 2020-2021. Tentunya nanti melihat situasi dan kondisi terkini ya perkembangan dari penanggulangan COVID-19 atau Corona ini. Jadi mudah-mudahan memang segera tenang, segera reda ya, sehingga proses KBM itu akan kembali normal seperti biasa, sehingga kita bisa bertatap muka langsung ya bersama anak-anak didik kita di sekolahan. Namun toh demikian kita juga harus merencanakan strategi ya ketika nanti sampai awal tahun pelajaran baru ternyata kondisi semacam ini belum berubah atau belum membaik, sehingga dipastikan bahwa semua proses KBM daring itu tetap akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu, saya menyinggung juga ya tentang kelulusan ya, jadi kelulusan siswa kelas 12 yang tadi sudah disampaikan oleh Pakar Kurikulum ya. Jadi intinya bahwa sidang pleno untuk kelulusan itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 April. Jadi ini kami lanjutkan kembali terkait dengan kelulusan siswa kita kelas 12 ya. Jadi secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jadi terkait dengan nilai raport, nilai ujian sekolah, kemudian nilai UKK, nilai pragrade, ya kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan tugas tersebut mohon untuk segera menyelesaikan ya, sehingga nanti tanggal 30
ya sebagaimana yang sudah diagendakan untuk pleno kelulusan, maka kesemuanya sudah siap. Oke, jadi semuanya sudah siap. Nah, kemudian menyinggung kaitannya uji kompetensi melalui LSP, Bapak Ibu. Oke. Jadi pada pertemuan yang kemarin ya tersampaikan bahwa untuk pemenuhan nilai ya pada semester ini itu memang UKK yaitu diambilkan dari nilai praktek ya, jadi nilai praktek. Tapi nanti ketika ya para siswa itu menghendaki untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi, nah maka nanti alhamdulillah ya, jadi pada gelombang 2 ini melalui LSP SMK Negeri 2 Surakarta itu menurut SK dari BNSP ya, nah itu akan mendapatkan dana subsidi terkait dengan uji kompetensi siswa ya. Nah itu nanti diperkirakan akan bisa dilaksanakan ya, nah itu di bulan Agustus ya, jadi di bulan Agustus. Nah itu bagi para siswa kita yang nanti sudah dinyatakan lulus kemudian menghendaki untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, nah maka nanti di bulan Agustus yang mudah-mudahan memang sudah dalam kondisi normal, itu akan bisa dilaksanakan uji kompetensi melalui LSP P1 SMK Negeri 2 Surakarta. Nah, dan Bapak Ibu itu terkait dengan kelulusan ya, siswa-siswi kita. Kemudian Bapak Ibu, ya, saya kira cukup ya materi yang kami sampaikan. Saya hanya menegaskan kembali pada situasi ini. Saya ingin memastikan, mengajak pada Bapak Ibu semuanya pembelajaran atau KBM daring ya, mari tetap kita laksanakan ya dengan semangat, mengacu pada jadwal baru yang sudah disusun, kemudian nanti menggunakan aplikasi ya e-learning SMK Negeri 2 Surakarta yang juga sudah disusun oleh tim IT ya, yang nanti akan dilanjutkan untuk sosialisasinya kepada Bapak Ibu semuanya. Ngaten Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita semuanya sabar kemudian ikhlas ya menjalani situasi pada saat sekarang ini. Kemudian sekali lagi kita keluarga besar SMK Negeri 2 Surakarta mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat ya, kuat. Kita saling bisa bekerja sama, bersinergi untuk mewujudkan SMK Negeri 2 Surakarta yang hebat, yang unggul, kemudian juga berkualitas dan berprestasi. Mudah-mudahan Allah SWT mengijabahi keinginan dan juga doa kita bersama. Allahumma amin. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.